يصلونها وبئس القرار وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidakkah kamu perhatikan mereka orang-orang yang telah mengganti menukar iman Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah yang penuh dengan kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal mereka. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat kepada kalian dan kami permaklumkan, bersyukurlah atas nikmat yang kami berikan, niscaya kami akan menambahnya. Tetapi jika engkau mengingkari, sungguh benar-benar azab kami itu amat pedih. Surat Ibrahim ayat 28 dan 29. Kemudian surat Al-Abasa ayat 1-11. Bapak, Ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih sehat lahir batin sehingga mampu memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, balasi dengan pahala yang berganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang jelas, siapa saja yang bersyukur berarti dia adalah telah membuka pintu rahmat dan nikmat Allah kepadanya dan juga kepada orang lain. Tapi siapa yang tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah, berarti dia membuka peluang untuk mendapat azab dan siksa dari Allah. Dan ini sesuatu penegasan yang diberikan oleh Allah, sampaikan Allah dan Rasul kepada kita. Maka kalau bangsa ini ingin dibuka pintu berkah dan rahmatnya, bersyukurlah. Tentu bersyukur sesuai dengan petunjuk ketentuan Allah. Tapi kalau ingin mau selalu bangsa ini di dalam penderitaan, azab, cobaan, ya silakan lain kali. Dan itu pasti, karena ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kebenarannya qat'i dan tidak sami. Sekarang benar, masa lalu benar, masa datang juga benar. Ini yang dimaksud keyakinan terhadap firman-firman Allah. Itu dari kesimpulan kita, kajian kita malam tadi. Ya Bapak Ibu, subuh ini kita baca surah
sampai 11 surat ke-80. Dan itu sebenarnya sudah berulang barangkali dan juga sudah disampaikan oleh para ustadz kita. Nah, Bapak Ibu, kalau dibaca asbabun nuzul ayat ini, sebab kita tahu penyebab ayat ini turun. Apa penyebab ayat ini turun? Karena terjadi suatu peristiwa antara seorang sahabat Nabi, seorang pengikut Nabi, Abdullah bin Umi Maktum, dengan Rasulullah. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah, dia Muhammad itu di saat didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum yang buta, mukanya masam, kemudian dia berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Karena dia seorang yang buta yang datang kepada Rasulullah, lalu sikap Rasulullah seperti itu. Maka Allah mengingatkan, tahukah engkau yang Muhammad, Abdullah bin Maktum ini ingin datang kepadamu. Bagaimana dia ingin bertanya cara mensucikan diri dari segala dosa dan kesalahan, sekaligus juga bagaimana memantapkan imannya. Dia ingin mendapatkan pelajaran yang bermanfaat darimu. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dialog denganmu, kata Allah, itu belum tentu apa yang kau sampaikan dia akan terima. Agama yang kau sampaikan akan diyakininya. Maka engkau memerlukan perhatian yang sungguh kepadanya. Padahal kata Allah, belum tentu lagi sisi kebaikan yang akan mereka terima darimu. Nah, adapun orang-orang yang datang itu sebenarnya dialog denganmu itu mereka orang-orang yang dalam hatinya ada kedengkian, kemudian ada semacam kesombongan. Sementara yang datang kepadamu Abdullah bin Maktum itu yang Muhammad, yang engkau abaikan karena engkau berhadapan dengan tokoh-tokoh orang-orang penting kufar Quraisy, sehingga Abdullah bin Maktum kena buta, engkau abaikan saja. Sekali-kali dengan begitu ya Muhammad, sungguh ajaran-ajaran aku itu suatu peringatan bagimu. Jadi langsung Nabi ditegur di saat berperilaku tidak menghargai orang yang ingin bertemu dengan beliau. Itulah Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, kemudian juga sudah agak tua renta. Nah, Bapak Ibu, orang yang normal, orang yang normal, siapapun dia, pasti berlaku seperti ini, bersifat seperti ini. Artinya, awak sedang mengecek serius jurang penting, kemudian dia tokoh-tokoh, orang-orang hebat, lalu datang seorang yang mukanya kusui, buto lo, betungke lo, ya pasti ada merendahkan, rasa rendah orang yang datang itu pasti lebih optimal melayani orang-orang yang berpengaruh. Nah, tapi perilaku itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Timur itu adalah orang yang disayangi oleh Rasulullah, orang yang dicintai. Habibullah, orang yang dipercaya untuk menyampaikan, mengembangkan risalahnya. Nawa Umar. Jadi berarti siapapun nawa dan siapapun berhadapan, kalau ada orang yang datang, jangan diperlihatkan raut muka yang tidak bagus kemudian malah membuang muka. Inilah yang paling kecil sifat kesombongan, kecokakan yang ada dalam diri kita. Kemudian sekelas Nabi saja bersifat sombong, tidak menghargai orang lain karena diukur dari kedudukan dan bentuknya. Ditegur Nabi, orang yang masuk dijamin masuk surga kasih sayang Allah. Apalagi kalau kita manusia, baru presiden bangkit, baru menteri, baru gubernur, bupati, kota, ya enggak, menghadap staf kayaknya kalau penting si berangnya ikut-ikutlah nampaknya mengecek. Jadi betul-betul Bapak Ibu, harkat martabat harga diri di mata Allah manusia itu mulia, sama, tidak ada perbedaannya itu, sama. Yang bedakannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang memuliakan itu, yang membedakan itu hanya ketakwaan saja. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Ayat ini menjelaskan antara dua kelompok, satu orang terhormat, satu orang biasa. Orang biasa ini yang sudah juga buta matanya. Jadi Allah kecilkan, Abdullah bin Wahab itu tahu engkau yang Muhammad akan bertanya itu. Ada dua hal yang ditanyakannya. Pertama, bahwa iman itu selalu bisa memiliki efek yang baik dalam kehidupan. Iman itu bisa kuat selalu dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup. Baca itu ditanya itu, kita pelajari dari ini. Dan bagaimana dia terhenti dan tidak ada dalam dirinya lagi kesalahan dan dosa. Itu satu yang dia tanyakan. Yang kedua, yang Muhammad dia hadir di hadapan ingin menanyakan, ada tak keringanan kepadanya, karena di saat panggilan Allah datang, panggilanku datang, tidak ada orang yang akan membimbingnya untuk memenuhi panggilan Allah itu. Ada tak keringanan, bisa tidak apa dia tidak menghadiri panggilan Allah itu untuk salat berjemaah? Aku itu ditanya pada engkau yang Muhammad, tapi engkau asik berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy yang tentu lebih akan menerima ajakanmu, seruanmu, kebenaranmu. Itu yang kau abaikan. Maka setelah turun ayat, Nabi sadar mohon ampun kepada Allah, kemudian baru beliau melayani Abdullah bin Abi Maktum. Ditanyakan itu deh Abdullah bin Maktum itu, ya Rasulullah, baca caranya supaya iman kamu selalu kuat. Baca caranya supaya kamu bersih dari segala kesalahan dan dosa. Saat Rasulullah menjawab, wahai Abdullah bin Abi Maktum, supaya imanmu kuat, engkau terjauh dari dosa dan kesalahan, selalulah qiraatul Quran, baca Al-Quran, tadabbur Quran, dalami Al-Quran.
untuk memperkuat iman, kata Nabi, untuk terjauh dari kesalahan dan dosa, banyak-banyak berdialog dengan Quran. Itu satu. Itu kok malam kita sampaikan kepada Ibu. Kece presiden, kece menteri, gubernur, wali kota, bupati, kalau tidak sering baca Quran, berdialog dengan Quran, memahami Quran, baca dulu akan kuat imannya itu. Akan sadar, akan berhenti dari berbuat kesalahan dan dosa. Karena Quran sudah dijauhi. Jadi orang beriman adalah menjadikan Quran itu sebagai sahabatnya setiap hari, setiap saat. Ada waktu yang dibaca, ada waktu pahami, ada kajian-kajian tentang Quran hadis oleh para ulama, para ustaz. Luangkan waktu untuk menghadiri. Itu kekuatan iman. Karena iman tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, malam sudah kita sampaikan Bapak Ibu, siapa yang bisa mengalahkan iman itu? Pada semua ditaklukkan oleh iman. Alam yang diciptakan Allah ini dan segala isinya. Yang mampu mengalahkan iman itu adalah hawa nafsu, iblis dan syaitan. Baca supaya nafsu dan setan bisa dikalahkan oleh iman. Iman harus selalu berintegrasi dengan Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul. Jadi mustahil Bapak Ibu lembaga apapun yang dibantu di negara untuk melatih orang banyak, mustahil akan berhenti kalau tidak memahami ayat-ayat Allah. Itu membuat semakin tinggi ilmu, makin tinggi pandai, semakin banyak peluang, semakin punya pengaruh dan kekuatan, orang semakin tinggi maliannya, rampoknya, culasnya, khianatnya, zalimnya. Itu membuat jadi dari bentuk lembaga, tidak super body ketika itu. Ini orang lain. Yang akan mengawasi orang ini orang lain. Sebab dengan membaca setiap ayat Quran itu kita akan sadar bahwa kehidupan kita ini, kehidupan siapapun manusia ini, sehebat apapun dia, sekuat apapun, sekaya apapun, dia pasti mati. Pasti kembali kepada Allah akan bertanggung jawab. Nah kalau itu dipahami dan terkena setiap saat dalam dirinya, yang meyakini itu adalah Quran bukan dan Sunnah Rasul, dia akan takut melakukan itu, kecil apapun, termasuk berbuat salah dan dosa. Kenapa? Karena tidak satu pun perbuatan perilaku manusia, malah gerak hati manusia saja yang tidak diketahui oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, kata Allah. Dimanapun kamu berada, aku ada di situ. Di samping juga malaikat ada di sana. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kau baca, yang kau katakan, yang kau ucapkan, yang kau buat, yang kau tulis, malaikat ada di situ mencatat. Itu iman. Jadi kini Bapak Ibu, iko yang sudah keropos, bangun kok keropos, rumah Allah dijauhi orang, Al-Quran dimusuhi orang. Lahirlah konsep hidup liberalis, materialis, sekuler. Apalagi dibarengi oleh teori-teori kehidupan dengan kapitalis, komunis. Lebih baik. Maka ulang tahun kemerdekaan negara ini Bapak Ibu, serupa menghasta Salon saja tidak dia putar-putar di sini. Bulan Agustus naiknya bendera. Itu kok lari karun, panjang tantinya, makan kerupuk.
baru gen tunggal ya dah nah penyanyinya pun nah perusi bentuk cacian kepanasan nah laki-laki bentuk orang kesetanan ditonton di bawah bantu itu loh bentuk kalangan bergerombolan bentuk binatang bergerombolan itu sih tadi ditanya orang acara gede ulang tahun kemerdekaan Pak kami mengadakan band tugas nah, kan sebenarnya itu Bapak Ibu kalau kamu badu artinya pintu-pintunya jadi punya kelas rendah itu nyampe itu mau kecek serelo kemana ini kok band tunggal Pak ada pintindak anda kecamai ini tidak dari tidak sih itu cara majau lagi itu cara majau dan cara orang miskin dia GPT udah cara dan tujuh makan manfaatnya apa yang tidak ada apa segala-galanya itu bereso bukan tidak boleh ya boleh silakan tapi carilah acara-acara yang di situ tertanam nilai-nilai pendidikan nilai-nilai akhlakul karimah ada di situ. Mau pentas kadang tuan, suruh belum banyak punya rancang suaranya baca Quran, bacakan ayatnya semuanya belum baca itu, mendagung sampai pagi di darat, atau semuanya hafiz Quran, tidak semuanya pidato. Biar cari. Nah kenapa orang masih memilih pengaruh hawa nafsu iblis setan yang meruntuhkan iman? Jadi kalau diminta yang berlima itu bahas bahwa imanmu kuat karena bisa melahirkan kemaslahatan dalam kehidupan orang lain. Artinya pantulan iman itu berbuah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk orang lain. Dimanapun orang beriman itu hadir, seperti Nabi hadir, menarik jarum-jarum yang tercecer. Artinya simpati orang mencari. Orang beriman rasa tidak begitu. Pemimpin beriman, Islam juga begitu harusnya. Saya rakyat Indonesia. Mana kok saya? Begitu akhlaknya mulianya, begitu ketaatannya terhadap Maha Pencipta, begitu ketaatan kepada aturan-aturan hukum Allah. Kalau ini, jadi umat itu ingin seperti itu. Walaupun itu, kamu ingin Rasulullah. Caranya iman kuat bisa berhenti berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kira Al-Quran. Itu maka dalam Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dia obat. Obat apa? Obat dari perilaku iblis setan dan menjadikan kamu menjadi sehat. Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk bagi siapa saja yang meyakini. Nah yang kedua apa? Aku ingin bertanya kepada Rasul, boleh apa tidak? Dan kondisi fisik seperti ini, ambo butuh, yang kamu mandu tidak ada, rumah ambo jauh. Bisa aku tidak hadir setiap kedengaran azan di masjid di musala untuk salat berjamaah? Bisa apa tidak? Kasihan Nabi, sehingga Nabi bilang ada rusak untuk wahai Abdullah bin Abdul, boleh kau tidak hadiri salat berjamaah. Apa kata Nabi Abdul? Terima kasih Rasulullah, syukran jazilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuang kode yang dimakan berangkat kembali ke rumah. Tapi yang sampai 10 langkah Bapak Ibu, Zomba pulang dipanggil bagi Nabi ini Rasulullah. Cara wahai waktu kesini. Ada apa ya Rasulullah? Setelah itu Nabi katakan, apa kata Rasulullah? Wahai Nabi waktu kedengaran tak suara azan olehmu memanggil dari rumahmu. Kedengarannya
mendengarkan suara azan, tidak ada rusak untuk kamu. Taruh ringan. Nggak butuh tuh Bapak Ibu. Ya dulu kamu mandu loh. Bisa azan datang, kata Nabi tidak ada keringanan. Barang anaknya manusia kini Bapak Ibu. Ya, titi banyak, awak kayu, pangke tinggi, rumah mewah, musaji dake dari rumah. Kedengaran azan aduh kajian-kajian Quran Sunnah. Yang bentuk tidak tersinggung saja. Bentuk ada kata isinya. Bentuk ada inyo yang dipanggil itu. Orang benar musuh. Itu mengkau malam sampaikan Bapak itu para program ini di Antoina atau itu di mana ada sekolah dibuat di situ musala, di mana ada kantor-kantor dibikin di situ ke komplek masjid. Gunanya apa? Supaya turun ke bawah sholat di sana saja. Tapi yang kejadian apa? Berjilat di musala Bapak Ibu. Tidak sampai sholat. Laya doi tapi cie-cie. Di musala makan kami itu mau kecekkan di situ kalau sekolahnya kalau sekolah itu sampai tinggal saudara kalau berusi sampaikan ke ibu hadirkan salat Jumat di situ cari hatinya suruh anak kemudian anakku pergilirkan salat kami dulu pengkor di pengadaan si anak komitenya. Apa itu? Ini adalah sesuatu penangkal, suatu benteng agar anak-anak remaja itu tahunya batas-batas hidupnya ada yang mengaturnya, tidak bisa hidup seenaknya. Itu kok terjadi di pondok pesantren, kemudian di sekolah-sekolah, terjadi homoseksual, sodomi Bapak Ibu. Karena pengelola dalam itu tidak selesai. Pokok gurunya atau orang yang berwenang untuk itu. Ya tak? Anak-anak diawasi, apa tak diawasinya? Tak diawasinya. Tiba salah, ada salah berhenti. Kalau pondok pesantren kerajuan. Memang sulit Bapak Ibu, sulit di pondok itu sulit. Sebab apa? Ubili juga ada, setan juga ada. Justru itu orang tua yang masukkan anaknya ke pondok pesantren, ingin anaknya itu kalau nakal berkurang nakalnya gitu. Kalau di pahlawan kurang pahlawannya dimasukkan ke situ. Tapi juga tidak sedikit Bapak Ibu yang masuk anak-anak ke pondok pesantren itu, anak-anak yang sudah begitu nakalnya luar biasa. Maliang juga sebentar. Inunya apa ini sifatnya masuk pondok pesantren. Akan berbagai macam tuh kenakalan tuh. Itu disadari oleh pengelola pondok pesantren. Justru itu penjagaan yang ketat. Berapa orang mereka satu kamar? 7 orang kah? 6 orang, 5 orang kah? Itu harus satu pengawasnya itu. Siang malam di sana. Kan beda. Nanti 20% tadi jadi 100% nakalnya jahitnya. Nah 1% kok jahitnya sampai 200% jahitnya. Udah tahu sih. Membaik. Kalau tidak masuk pilih sekat. Itu kerasupan namanya. Memang kok kerasupan tidak seimbang lagi. Dan masuk ke otaknya unsur duniawi tidak seimbang dengan masuk ke jiwanya unsur ukhrawinya. Kajian Islamnya, kajian kebenaran, contoh teladan nabinya. Tidak seimbang lagi. Tiba guru matematika mah PR, kimia mah PR. Kan itu kan? Hati bodoh pokok manajemen bagi PR. Kok sampai 10 guru bagi PR? Hatimu di pelajaran hadis, pelajaran Quran, tak ada PR jalan. Ya tak, dikontrolnya tak, sekarang tak. Nah, itu engkau masuk setan mobilia kerasukan ya sudah itu. Tentang macam-macam. Beban pikiran lebih berat daripada beban batin. Dunia lebih
lebih banyak dikaji daripada akhirat. Sehingga tak balanya. Jadi pengalaman Bapak Ibu untuk tahu di pondok pesantren Muhammadiyah Muhammadiyah Sadaqah itu, sini pengamatan benar. Mana anak pun naik tekunnya di masjid di saat orang azan, lalu dia baca Quran, dia salat berjamaah, kemudian dia dengarkan kajian-kajian ustaz. Usianya itu sangat-sangat terlalu. Tapi mana jaya anak-anak cie-cie tidak terkontrol, itu keras banget. Lari-larinya, ibu itu lari-larinya seperti panjangnya. Panjangnya orang nak tadi juga murah lagi. Umpamanya itu, anda sekolah tidak peraturan. Coba asrama ibu pengawasan, tapi benar kayak benar lain kan? Jadi dia jauh dari sentuhan Quran hadis untuk masuk ke itu. Akan masuklah pergaulan pergaulan Islami dari segi itu. Apalagi kalau tetap tidak boleh keluar dan awak tidak kenal bawa keluar. Karena perlu refreshing. Seminggu boleh dibaca atau dibawa perantau. Sekian. Jadi Bapak Ibu, Abdullah bin Abi Maktum sekelas Abdullah bin Abi Maktum terdengar azan sakit Allah. Amarah tadi disampaikan Bapak Ibu, orang yang sehat, yang kuat. Nah dipikirnya apa gini ya Pak Ibu? Supaya partai itu besar, tidak baak kader-kader banyak berkuasa, baak titik tali mengalir, gitu kan? Kita punya partai lalu kader awak jadi gubernur, kan murah. Kader awak jadi menteri, tak bisa. Pak, politik itu daya untuk masyarakat tidak untuk kemudian untuk inyong untuk keluarganya sama sekali kok kader awak sekolah terlalu butuh lapang pusat gitu kan lapang pusat aku pergi rumah guru gue pada pintu jalan dia masuk pagi itu banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita renungkan ayat tadi, sekelas Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, sakit singkat congkak sombong adanya ditegur Allah. Apalagi kalau awak jadi atasan, sakit salah anak buahku, nggak separtai jawab berbeda pilihan waktu pilkada, dicempaan jelas. Ada mengetahui jempaan. Udah tuh kena gani nampak yang sulit, tak masuk lampu dan dua jalanan kan. Dulu kan kami dia buat marah congkak sombongnya manusia Bapak. Banyak. Kamu hampir tiap kabupaten kota, bilang berapa tuh Ustaz? Kamu lah apa kata ini Ustaz? Bang itu tidak ada meja lagi. Kalau dinas apa ada meja? Apa beda dulu jalan kiri dan dulu kiri kiri dan bodoh ini bodoh Cina. Pakai chair kayaknya ada tahu. Nabi hanya tidak mengacukan saja. Abdullah bin Maktum hadir tidak apabila hukum asap ditegur dia. Ayat Al-Quran turun. Di pentas Bapak Ibu nanti mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak orang-orang yang ada dalam hatinya dicurahkan kesombongan sebesar biji sarah saja. Anak sesungguh betul-betul tentang tuntunan Islam mengenai akhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah orang yang bersyukur setiap saat adalah orang-orang yang imannya kuat, batinnya terasah dengan petunjuk Allah. Kemudian adalah orang-orang yang sampai tingkat khulqul karimnya yang di atas rata-rata.
pun ada kesombongan. Orang kata, ya itu dia ada gubernur, ada menteri, dan itu dia nampak Allah. Kamu ini taif lemah. Harap toko kami go pakai tetangga. Tapi Allah kan untuk menjawab. Jadi kecil yang semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi kedudukannya, dia akan semakin tawadhu dan menegur di hadapan manusia lain dan di hadapan Allah. Artinya orang yang rendah hati. Orang meyakini cari dan bersyukur. Tapi mudah dicari bila Al-Quran dipahami dengan baik, Sunnah Rasul dipahami dengan baik. Kenapa? Karena membaca aja, kenapa bangga-banggaan? Karena beribawa itu. Jadi bawa presiden awak dan Oktober besok berhenti. Jokowi negara dia tidak. Lu lagi bisa dikecil. Aku pernah di presiden dulu ke Allah. Jamaah-jamaah aku tanya bukan kira kamu. Ya baca itu. Tidak. Sebab para ulama sufi mengatakan, Ibu, dosa yang paling besar itu, penderitaan yang paling besar itu, musibah yang paling besar itu, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan pangkat, tapi dosa, bencana, musibah yang paling besar itu adalah orang-orang yang mengaku Islam, beriman dalam hidupnya, tidak menghadiri panggilan Allah, tidak melaksanakan suruhan Allah, dan tidak menghentikan larangan Allah. Itu bencana yang paling dasar pada diri ini. Janganlah kalah jawab itu. Tiba tabakar mau menangi, tidak. Tiba kalau doi menangi, itu lebaran kecewa musibah ujian itu bencana. Tapi bencana paling dasar adalah di saat kalian dipanggil untuk memenuhi panggilan kata Allah, salat berjemaah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tapi tidak melakukan itu. Itulah bencana yang paling dasar itu. Coba pada waktu itu nanti bencana itu dia ada. Itu azab yang dasar. Kita nanya, bencana, musibah yang dasar, orang yang tidak peduli sama sekali dengan peringatan Allah dan peringatan Rasul. Dengan peringatan bencana musibah. Jadi kehidupannya orang lebih musibah daripada tidak ada musibah. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya.